Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman sekalian, pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang materi mim bersukun. Hukum mim bersukun. Yang mana hukum mim bersukun ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, hukum ikhfa syafawi, yang kedua idgham mimi, dan yang ketiga izhar syafawi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ikhfa syafawi. Yang dinamakan dengan ikhfa artinya samar, dan syafawi adalah bibir. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari ikhfa syafawi ini adalah cara membaca Al-Quran yang samar di bibir. Ikhfa syafawi hanya terjadi jika memenuhi syarat. Yang pertama, apabila huruf ba berada setelah mim yang bersukun. Yang kedua, terjadilah kata. Dan yang ketiga, terjadi proses gunnah. Huruf ikhfa huruf ikhfa syafawi ini hanya ada satu, yaitu huruf ba. Ikhfa syafawi yaitu apabila huruf mim bersukun berada setelah huruf ba, maka akan termasuk ke dalam hukum ikhfa syafawi. Dan contohnya di sini ada hum bimu minin. Terus hukum yang kedua yaitu adalah hukum idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Yang mana idgham mimi ini disebut juga idgham mutamatsilain karena dalam proses idghamnya huruf mim dimasukkan kepada huruf mim setelahnya. Dan disebut mutamatsilain karena huruf yang berhadapan sama baik makhraj maupun sifatnya. Jadi huruf idgham mimi ini hanya ada satu, yaitu huruf mim. Dan cara membaca idgham mimi ialah dengan memasukkan suara mim yang bersukun kepada mim yang berharokat atau mim yang bertasydid yang ada di hadapannya. Terus selanjutnya suara yang digunakan secara sempurna yaitu 2 harokat dengan suara gunnah yang keluar dari pangkal hidung. Contohnya seperti alaihim musadah. Di sini kan contohnya sudah ada bahwa mim bersukun telah bertemu mim yang bertasydid atau mim yang berharokat. Terus yang ketiga di sini ada hukum izhar syafawi, yang mana izhar syafawi ini izhar yang berarti jelas dan syafawi yang berarti bibir. Berarti cara membacanya yaitu atau dalam artian lain bahwa izhar syafawi ini adalah bacaan yang jelas di bibir. Dan dalam definisi lain, definisi jelasnya yakni apabila mim bersukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain dari huruf yang 2 tadi, huruf mim dan juga ba, maka huruf hijaiyah yang lainnya maka termasuk ke dalam hukum izhar syafawi. Kenapa huruf mim dan ba tidak dimasukkan ke dalam hukum
izhar syafawi, karena huruf ba telah dimiliki oleh huruf ikhfa syafawi dan huruf mim telah dimiliki oleh hukum idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Jadi huruf izhar syafawi ini dari huruf alif, alif, ta, jim, ha, dal, dan sampai seterusnya itu adalah huruf hijaiyah dari yang dimiliki oleh izhar syafawi. Sedangkan huruf mim dan huruf ba itu sudah dimiliki oleh hukum ikhfa dan juga idgham mimi tadi. Dan contohnya di sini ada antum asyaddu. Mungkin di pertemuan kali ini atau di pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkesan, kurang berkenan di hati kalian atau di hati teman-teman sekalian. Saya mohon maaf karena saya manusia, tidak luput dari salah dan juga dosa. Dan juga jika ada kesalahan atau lupa dari kata atau bahasa yang kurang baik, saya mohon maaf sekali lagi. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan materi yang akan saya bawa di sini ya ini tentang akhlak, yang mana akhlak ini di dalam artian bahasa Arab berasal ya ini adalah khuluq yang berarti tingkah laku atau perilaku, ragai, dan juga tabiat. Sedangkan secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan menurut Imam Ghazali, akhlak ini merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Jadi kepada teman-teman yang ingin memiliki akhlak baik, maka kalian perlu mengetahui ada apa saja atau macam dari akhlak dalam Islam. Di dalam Islam ini akhlak dibagi menjadi dua macam. Yang pertama akhlakul karimah dan yang kedua akhlakul mazmumah. Apa itu yang disebut dengan akhlakul karimah? Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa definisi dari akhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah atau juga biasa disebut dengan akhlak yang terpuji, ya ini merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki oleh sikap muslim. Adapun contoh akhlak tersebut diantaranya seperti sikap rela berkorban, jujur, sopan, santun, tawakal, adil, sabar, dan juga semacam hal yang baik. Sedangkan sebagai umat Islam atau umat muslim, sudah seharusnya kita selalu menjaga akhlakul karimah dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Terus yang kedua ini ada akhlakul mazmumah atau biasa disebut dengan akhlak tercela. Nah, akhlakul mazmumah ini atau akhlak yang tidak baik, akhlak yang buruk merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Hal ini harus dijalani atau dijauhi karena akhlakul mazmumah dapat mendatangkan mudarat
atau dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nah, contoh dari akhlakul mazmumah ini yakni seperti sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, ghibah, dan hal-hal atau perbuatan buruk lainnya. Sedangkan macam-macam dari akhlakul karimah ini ada jujur ya, dan berperilaku baik, malu, rendah hati, dan murah hati. Yang pertama ini jujur, yang mana jujur adalah tingkah laku yang mendorong keinginan atau niat baik dengan tujuan tidak mendatangkan kerugian bagi dirinya atau orang lain. Terus yang kedua ini adalah berperilaku baik, yang mana bahwa berperilaku baik adalah relasi psikis seseorang terhadap lingkungannya dengan cara terpuji. Terus yang ketiga ini ada malu. Malu ini adalah suatu sifat merungai seseorang untuk meninggalkan perbuatan jelek, perbuatan tercela, perbuatan yang tidak baik, atau perbuatan yang jangan dicontohkan, yang tidak boleh dicontohkan. Terus yang keempat ini ada rendah hati. Rendah hati ini sifat seseorang yang dapat menempatkan dirinya sederajat dengan orang lain dan tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Terus yang kelima ini ada murah hati. Murah hati ini adalah sikap suka memberi atau suka menolong orang lain kepada sesama tanpa pamrih atau tanpa perhitungan atau tanpa imbalan seperti itu. Terus yang keenam di sini ada sabar. Sabar ini maksudnya menahan segala yang menimpa diri atau hawa nafsu. Terus contoh macam-macam dari akhlakul mazmumah ini, yang pertama ada riya, sun'ah, takabur, tamak, malas, fitnah, dan juga bakil. Terus yang kedua di sini ada macam-macam akhlakul ini, ada riya, sun'ah, takabur, tamak, malas, fitnah, dan juga bakil. Riya di sini ya ini seperti misalnya meramal atau melakukan sesuatu perbuatan baik dengan niat untuk dilihat orang lain, atau ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Dengan kata lain yaitu ingin pamer bahwa dia ini orang baik, dia ini orang dermawan, seperti itu. Terus yang kedua adalah sun'ah. Sun'ah ini melakukan perbuatan atau berkata sesuatu agar didengar oleh orang lain dengan maksud agar namanya dikenal. Terus yang ketiga ini takabur, yaitu suka membanggakan diri sendiri kepada orang lain. Misalnya merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling di atas, tanpa dia sadari bahwa di atas langit masih ada langit. Nah, terus yang keempat ya ini ada tamak. Tamak ini adalah serakah kepada segala hal, atau rakus terhadap apa yang ingin dimiliki, egois tanpa memikirkan orang lain. Terus yang kelima ini ada malas. Malas ini enggan untuk melakukan sesuatu, atau enggan atau tidak mau untuk melakukan apapun. Terus yang keenam ini ada fitnah. Fitnah ini adalah mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya. Bisa juga menambahkan
menambahkan perkataan atau juga bisa mengurangi perkataan sehingga terkadang bisa terjadi perkelahian atau apa sebagainya, apa semacamnya yang bisa merugikan orang lain. Terus yang keenam, Terus yang ketujuh itu ada bakil. Bakil di sini adalah tidak suka membagi atau memberikan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain, atau dalam artian yaitu pelit.